Nah, untuk pengertian sendiri, kearsipan merupakan suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan penyimpanan warkat untuk sistem tertentu, sehingga bila diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Kearsipan menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpanan warkat atau surat-surat dan dokumen-dokumen kantor lainnya. Nah, ini pengertian arsip dilihat dari segi asal katanya. Istilah arsip berasal dari bahasa Yunani atau biasa disebut archivum, artinya tempat untuk menyimpan. Sering pula kata tersebut ditulis dengan action, yang berarti balai kota, tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen tentang masalah pemerintahan. Tujuan arsip sendiri, yang pertama itu ada arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman. Yang kedua, agar mudah ditemukan kembali. Yang ketiga, untuk menghemat tempat penyimpanan. Yang keempat, untuk menjaga kerahasiaan arsip itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk menjaga kelestarian arsip. Tiga cara penyimpanan arsip sendiri itu ada tiga ya. Yang pertama itu pengarsipan horizontal, yaitu penyimpanan dokumen dilakukan secara mendatar, saling bertumpuk pada rak atau laci. Nah, yang kedua itu pengarsipan secara vertikal, di mana penyimpanan arsip dilakukan secara tegak lurus, di mana arsip disusun berderet ke belakang. Nah, yang terakhir itu ada pengarsipan lateral, yaitu penyimpanan arsip dilakukan secara berdiri, di mana arsip disusun berderet menyamping. Nah, sistem arsip sendiri, yang pertama itu ada sistem abjad. Nah, sistem abjad itu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad, yaitu contohnya seperti nama orang, nama badan atau organisasi, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada sistem tanggal, di mana sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip ini berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem subjek, itu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama, masalah, atau subjek pada isi surat tersebut. Nah, kalau sistem wilayah itu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat, nama berupa nama kota, nama negara, nama wilayah, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu sistem nomor. Nah, sistem nomor ini sistem di mana nomor atau angka menjadi pedoman penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Nah, itu tuh dibagi menjadi dua sistem, sistem DW dan sistem digit. Next. Nah, yang selanjutnya ada nilai guna arsip. Yang pertama itu nilai penerangan, kegunaan sebagai bahan informasi, pemberitahuan. Contohnya seperti surat pengumuman yang ada di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua ada nilai yuridis, di mana sebagai bahan atau alat pembuktian dalam peristiwa hukum. Contohnya itu seperti akte kelahiran dan surat perjanjian. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai historis, di mana ini menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dari masa lampau. Contohnya seperti teks proklamasi yang kita punya. Menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa dari masa lampau. Contohnya seperti teks proklamasi yang kita punya. Selanjutnya itu ada nilai ilmiah, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan penyelidikan. Itu tuh seperti hasil karya tulis kita, terus ada seperti makalah dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada nilai guna fiskal, yang mempunyai kegunaan dalam bidang keuangan. Contohnya seperti kuitansi dan bukti pembayaran pajak. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis penyimpanan arsip. Yang pertama itu ada berdasarkan fungsinya, di mana itu dibagi menjadi dua, yaitu arsip statis dan arsip dinamis. Next itu ada berdasarkan sifatnya. Nah, sifatnya itu maksudnya ada arsip secara umum, yaitu arsip
isinya bersifat umum dan tidak rahasia. Contohnya itu seperti surat edaran, pengumuman umum. Nah, yang selanjutnya itu ada arsip rahasia, arsip yang memuat informasi penting dan terbatas aksesnya. Itu seperti dokumen perjanjian dan pegawai strategis datanya, seperti itu. Next itu ada berdasarkan masalahnya. Itu ada financial record atau biasa untuk surat memuat keuangan. Dan selanjutnya itu ada inventory record, inventaris. Yang ketiga ada personal record, kepegawaian. Dan yang keempat itu ada sales record, itu seperti penjualan. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu production record, itu untuk memuat produksi. Next berdasarkan bentuk fisiknya, itu tuh seperti arsip teks, arsip gambar, arsip surat, arsip audiovisual, serta arsip elektronik. Nah, selanjutnya itu berdasarkan pemiliknya. Next. Nah, ini untuk ini contoh dari arsip sendiri. Next. Nah, sekian. Tidak ada yang ingin bertanya. Sekian, itu saja yang bisa dapat saya